Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir sekarang tentang tafsir surah Ad-Duha, di mana surat Ad-Duha ini adalah tergolong dari surah Makkiyah. Dari sisi waktu turunnya, surat Ad-Duha ini termasuk surat awal yang diturunkan di periode Mekah. Kalau dari urutan sekitar surat yang diturunkan ke-11 diturunkan setelah Al-Fajr dan sebelum Al-Kautsar. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, surat Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat. Kalau urutan di mushaf surat ke-93 di juz 30. Dan surat ini dinamakan dengan Ad-Duha karena diawali dengan kata tersebut. Sebagaimana kita ketahui, banyak nama-nama surat yang diambil dari ayat-ayat pertama, termasuk di surat Ad-Duha ini. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha, yaitu waktu permulaan siang ketika matahari mulai naik ke atas. Dan sumpah ini memberikan peringatan urgensi waktu ini yang penuh cahaya. Selain itu, surah ini turun mengenai perkara Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu diawali dengan sumpah pada waktu duha. Nah, tentang kandungan surat Ad-Duha ini berbicara tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, dan ada 4 tujuan yang dikandung oleh surah ini. Yang pertama adalah bahwa surah ini dimulai dengan qasam. Qasam artinya sumpah Allah bahwasanya Dia, Allah, tidak membenci dan meninggalkan Rasulnya. Allah sangat memperhatikan beliau dan kedudukan beliau di sisi Allah Ta'ala begitu mulia. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ada surat Al-Kautsar yang menyebutkan kepada kita tentang nikmat Allah yang banyak kepada Rasulnya. Kemudian juga surat Asy-Syarah, surah Al-Insyirah itu juga demikian, menyebutkan kedudukan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Ta'ala. Di antaranya adalah wa rafa'na laka dzikrak. Dia Allah Ta'ala memberikan ketinggian nama beliau, mengangkat nama beliau, mengagungkan nama beliau. Dan di antara tafsirnya sudah kita bahas, tidak ada penyebutan kalimah lafzul jalalah baik itu di Al-Quran ataupun di hadits kecuali di situ beriringan dengan nama Rasul kita. Ini menunjukkan kemuliaan Rasul kita. Yang kedua, Allah Ta'ala
memberi kabar gembira kepada beliau dengan banyak pemberian di akhirat, di antaranya syafaat uzma, ya, syafaat agung, di mana setiap nabi dan rasul sebelumnya tidak diberikan kesempatan Allah Ta'ala untuk memberikan pertolongan, memberikan advokasi kepada umatnya. Maka Rasulullah mendapatkan syafaat uzma, ya, pada hari kiamat nanti kepada umat Islam. Siapapun yang memiliki tauhid, memiliki keimanan, maka punya potensi untuk mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Diampuni dosanya, tidak dimasukkan ke neraka, dan siapapun yang punya kesempatan, ya, ahlu tauhid punya kesempatan mendapatkan syafaat uzma ini dengan izin Allah Ta'ala. Termasuk Abu Thalib juga mendapat, tetapi karena dia bukan ahlu tauhid, maka hanya diringankan saja siksanya di neraka. Yang ketiga, surah ini menghitung berbagai kenikmatan Allah yang dikaruniakan kepada Nabi sejak kecil. Dan yang keempat, surah ini diakhiri dengan pesan 3 keutamaan. Yang pertama, bersikap lembut kepada anak yatim. Yang kedua, menyambung silaturahim kepada orang miskin. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah yang agung, yaitu kenabian dan kenikmatan-kenikmatan lainnya yang sudah disinggung di surat-surat lain tersebut, ya. Nah, jadi di paragraf ini bisa diberikan judul, ya, oleh Syekh Wahbah Suhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir, yaitu nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal duha wal laili idza saja. Demi waktu matahari sepenggalahan naik, pada saat matahari naik, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari akhir, kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Kehidupan akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallam fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailam fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Sama sekalian, inilah 11 ayat mulia yang mana kalau dari sisi pendekatan bahasa, ya, nanti akan kita singgung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan sumpah. Jadi wawu yang ada di awal surat ini, awal ayat pertama ini memiliki makna demi waktu atau demi waktu duha. Seperti wal asr atau wasyamsi dan lain-lain, banyak ayat atau surat yang diawali oleh
kata atau huruf waw. Waw bisa bermakna dan, bisa juga bermakna demi. Nah, kemudian ma wadda'aka, ada qiraah lain yang tanpa tasydid. Jadi bunyinya ma wadda'aka. Ada yang qiraah seperti itu ya. Tapi yang qiraah masyhur adalah dengan tasydid. Ma wadda'aka artinya sama. Allah tidak meninggalkanmu. Rabbmu tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, asli daripada kata-kata ini ada maf'ul bih, objek yang tidak disebutkan di sini. Jadi aslinya adalah wa ma qala ka. Jadi ada kata-kata ka, dhamir muttasil yang tidak disebutkan di akhir ayat 3 ini. Sama dengan ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awaka, aslinya seperti itu. Juga akhir ayat ke-7 fahadaka. Nah, kenapa demikian? Karena dibuang untuk al-fawasil. Jadi ayat-ayat akhir ayat-ayat Al-Qur'an ini mengandung balaghah, keindahan bahasa bersajak. Pada saat ayat pertama ya diakhiri dengan wadduha. Ini alif layyinah, alif bengkong ya kata orang Jawa ya. Jadi kalau ada orang yang belum paham alif bengkong tapi bicara ngalor ngidul yang seolah-olah tahu tentang masalah agama, ini berarti harus belajar dulu ya. Jadi ini alif layyinah atau alif bengkok yang bukan alif seperti tiang tapi hurufnya seperti ya tapi tidak ada titiknya, itu alif layyinah wadduha. Jadi diakhiri dengan alif layyinah. Ayat yang kedua juga sama. Nah, yang ketiga, kalau ada huruf K itu mengurangi keindahan bahasanya, maka dibuang atau tidak disebutkan di sini ya. Tapi maknanya muncul ya. Ini maknanya adalah benci kepadamu. Ma wadda'aka rabbuka, kan ada K-nya di sini ya, kembali kepada Rasulullah. Wa ma qalaka, nah, tapi disembunyikan, tidak disebutkan. Kalau ini asli minal ula, nah, kemudian fatarta juga sama. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarta. Nah, itu sedikit tentang pendekatan bahasa ya, dari sisi keindahan dan juga kedudukan bahasa di ayat-ayat ini. Berikutnya ada beberapa sababun nuzul atau jamaknya adalah asbabun nuzul. Kita mengetahui latar belakang turunnya surat atau ayat ini penting ya. Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Namun demikian, pengetahuan tentang sababun nuzul ini tidak membatasi pemahaman kita terhadap ayat-ayat yang disebutkan. Sebagaimana para ulama usul fikih memberikan kaidah yang terkenal, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari lafaz-lafaz Al-Qur'an itu sesuai dengan keumuman lafadznya, bukan hanya terbatas terkait kekhususan sebab turunnya saja. Nah, termasuk surat Al-Duha ini walaupun dari sisi latar belakang turunnya itu terkait dengan kondisi Nabi Muhammad SAW, namun pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat ini berguna, bermanfaat untuk seluruh umat manusia, bukan hanya ditujukan kepada beliau ya. Termasuk di sini kita sebutkan ya, ada di ayat pertama di dalam riwayat sebuah hadis dari Jundub bin Abdillah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ihtabasa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu Jibril tertahan, tidak kunjung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tertahannya sampai 15 hari. Beliau tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat imra'atun min Quraisy.
Maka salah seorang wanita dari Quraisy, dalam riwayat yang disebutkan dia adalah Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab yang sudah pernah kita singgung ya dalam tafsir Al-Lahab. Nama aslinya adalah Arwa, tapi yang terkenal adalah Ummu Jamil. Jadi dia suka mengolok-olok, melakukan provokasi kepada Rasulullah SAW, ya permusuhannya begitu kuat kepada Rasulullah. Nah, termasuk di sini, jadi beliau berkomentar dengan komentar yang sinis ya. Abta'a alaihi syaitanuh. Nah, ini komentarnya sangat sinis ya. Setannya terlambat datang kepadanya. Jadi menuduh Jibril itu seperti setan ya. Setan datang terlambat kepadanya. Nah, maka fanazalat, Allah segera merespon dari langit, menurunkan surah ini ya, wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Khususnya ayat yang ketiga ini yang sangat terkait dengan statement daripada wanita Quraisy ini ya. Rabbmu ma watta'aka, sekali-kali tidaklah meninggalkan Rabbmu. Jadi di sini kalau di dalam pendekatan balaghah itu malah didahulukan ya fiilnya di sini, ma watta'aka rabbuka, bukan rabbuka ma watta'aka, tapi ma watta'aka untuk memberikan penolakan kepada statement wanita Quraisy ini. Sekali-kali tidak meninggalkan kepadamu rabbuka, Tuhanmu. Wa ma qala, dan Rasulullah, Allah tidak membenci kepada Rasulnya. Ini hadis diceritakan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain, hadis yang sahih. Maka surat ini turun untuk memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad SAW atas celaan orang-orang musyrik Quraisy yang menghina beliau ya. Sekaligus sebagai bantahan atas hinaan mereka bahwa Allah tidak sedang meninggalkan ataupun membenci Muhammad. Inilah hikmah kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur ayat-ayatnya, supaya disesuaikan dengan dinamika yang terjadi, yang dihadapi oleh beliau, berhadapan dengan masyarakat Quraisy dengan segala macam tipu daya ataupun konspirasi, perkataan ataupun ya pembulian verbal yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy seperti ini. Allah memberikan ayat-ayat diturunkan supaya menguatkan psikologis beliau, kejiwaan beliau menjadi semakin kuat menghadapi tantangan-tantangan dakwah saat itu ya, termasuk diantaranya ayat ini. Nah, sebab turunnya ayat yang keempat diceritakan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda, "Uridu alayya ma huwa maftuhun li ummati ba'di fasarrani." Aku ditawari, dihamparkan kepadaku sesuatu yang terbuka juga untuk umatku setelahku. Fasarroni, lantas hal itu membuatku senang. Apa saja nanti yang diberikan kepada beliau dan juga kepada umatnya adalah futuhat, kemenangan demi kemenangan, perluasan wilayah Islamiyah, daulah Islamiyah yang awalnya berdiri di Madinah, kemudian tersebar luas ke Jazirah Arab, meluas ke Afrika, ke dataran Eropa, dataran Asia dan lain-lain. Ini menunjukkan kemenangan-kemenangan dan semakin luasnya pengikut Nabi Muhammad SAW ini membuat beliau senang. Beliau senang, umatnya juga demikian mendapatkan kemuliaan. Fasarroni, maka itulah yang membuatku senang. Maka Allah Ta'ala memberikan ya, menurunkan ayat ini, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Nah, sanad hadits ini derajatnya hasan ya. Walaupun sekian banyak yang ada kemenangan-kemenangan, nikmat-nikmat yang didapatkan di dunia, tetapi apabila dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di akhirat, tidak ada apa-apanya ya. Nanti ada lebih jauh, ada penjelasan dari para ulama ya. Adapun sebab turunnya ayat yang kelima diceritakan oleh Hakim, Baihaqi dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas juga, Nabi SAW pernah ditawari sesuatu yang terbuka bagi umat beliau per kampung, lantas beliau senang dengan hal itu.
Kemudian Allah menurunkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Inilah beberapa ayat yang ada latar belakang turunnya secara berbeda-beda, satu sama lain saling melengkapi ya. Nah, jemaah sekalian, kita kembali ke tafsir ayat ini. Di ayat yang kedua, dalam dua ayat pertama ya. Dua ayat pertama Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan makhluknya, wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi. Ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan menyebut makhluknya, maka terkandung makna di dalamnya mengenai keagungan makhluk ciptaan Allah tersebut. Untuk selanjutnya, agar manusia pun menyadari keagungan zat yang telah menciptakan makhluk tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan dua makhluknya yang berbeda 180 derajat, waktu duha dan waktu malam. Ini agak berbeda dengan susunan ya, pada ayat surat sebelumnya, surat Al-Lail, itu malam yang didahulukan, siang yang diakhirkan. Nah, kalau ini wadduha, waktu pagi atau yang itu adalah bagian daripada siang itu lebih dahulu, dan malam yang diakhirkan. Ini menunjukkan silih bergantinya waktu antara siang dan malam, malam dan siang ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu duha keadaan terang benderang. Manusia sedang bersemangat-semangatnya untuk bertebaran di atas muka bumi mencari karunia Allah. Sedangkan waktu malam keadaan gelap gulita, manusia pun kebanyakan sedang beristirahat dari segala lelah dan letih yang telah dikerjakannya siang hari. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari penyebutan ini. Siapa yang telah membuat satu titik di permukaan bumi ini bisa terang di satu waktu, kemudian bisa gelap di waktu yang lain? Siapa yang menjadikan manusia bisa aktif bekerja di satu waktu, kemudian dia perlu istirahat di waktu yang lain? Tentunya jawabannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan pula sebagaimana Allah bisa mengubah kondisi bumi ini dari terang menjadi sangat gelap, dan Allah membuat manusia yang sekuat apapun ketika terjaga menjadi manusia yang lemah ketika tertidur. Demikian pula Allah bisa merubah keadaan manusia sesuai kehendaknya, dari bahagia menjadi sengsara, dari di atas menjadi di bawah, dari senang menjadi susah. Allah mengubah-ubah kondisi manusia sehingga manusia itu teruji mana yang bisa bersyukur dan tidak, mana yang bersabar dan tidak. Inilah hikmah yang bisa kita ambil dari silih bergantinya waktu. Pada saat siang manusia bekerja dengan segenap energi dan semangatnya, pada saat malam dia istirahat dengan segala kelelahan dan juga kecapean dan kelemahannya. Ini semuanya adalah merupakan dinamika kehidupan yang manusia tidak bisa bergerak secara mandiri ya. Semua ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyebutan makhluk oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sumpah adalah sesuatu yang sering dijumpai. Misalnya demi waktu duha, demi waktu malam, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi jiwa manusia, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan takzim, keutamaan makhluk-makhluk ini. Disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk perhatian kita kepada makhluk-makhluk ini. Bukan semata-mata ciptaan Allah yang tidak ada hikmah, tidak ada maksud di balik itu, tetapi yang ada itu adalah banyak sekali pelajaran hikmah yang terkandung di balik penyebutan makhluk-makhluk ini, supaya kita punya perhatian kepada makhluk-makhluk ini. Dan kalau dari sisi
mengenal hal ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar ya, di tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Saudi Arabia. Wa yuqsimullahu bima yasha'u min makhluqatihi. Allah Ta'ala bersumpah menyebut apapun makhluk yang Dia kehendaki. Amal makhluk fala yajuzu lahu an yuqsima bi ghairi khaliqihi. Kalau kita manusia ini makhluk tidak boleh bersumpah dengan menyebut apapun selain Sang Penciptanya. Fa innal qasam bi ghairillahi syirkun, karena bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu hukumnya syirik. Jadi Allah saja yang punya hak untuk menyebutkan sumpah atas nama makhluknya yang bermacam-macam. Sedangkan kalau kita bersumpah untuk menunjukkan keseriusan, kesungguhan dari ucapan kita, dari keinginan kita, maka kita hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Wallahi, demi Allah. Tidak boleh demi makhluknya. Demi Rasulullah tidak boleh, demi Ka'bah juga sama tidak boleh. Demi apapun ya tidak boleh. Demi makhluk maksudnya. Yang boleh adalah demi Allah. Kalau kita bersumpah atas nama makhluk, ini tergolong pada syirkun khafi, syirik yang samar. Syirik ini ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, kemudian di sela-sela itu ada syirik khafi, syirik yang samar, yang diantaranya berbentuk kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang mengandung unsur-unsur menduakan atau menyekutukan Allah Ta'ala, tapi tidak secara langsung ya. Nah, ini diantaranya bersumpah atas nama makhluk ini. Hal ini juga berdasarkan sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanhakum an takhlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak moyang kalian. Faman kana halifan falyahlif billahi wal auliyasmut. Siapa yang mau bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam saja. Tidak perlu bersumpah. Kalau dia memang kepurujut atau nggak paham, diam saja. Tidak perlu bersumpah atas nama makhluknya, karena itu akan mengarah kepada kesyirikan sebagaimana yang dikategorikan oleh para ulama. Adapun isi sumpah Allah ini, setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan waktu duha dan waktu malam, Allah menyampaikan isi sumpahnya. Jadi kalau sumpah ini adalah dalam kategori pensyaratan ya. Jawab sumpahnya, jawabul qasam dalam susunan tata bahasa Arab ini ayat yang ketiganya. Apa bentuk sumpahnya itu? Isinya ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat yang ketiga ini membantah pernyataan orang-orang musyrik yang menyudutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebut bahwa Allah telah meninggalkan dan membenci kepada beliau sehingga dalam masa yang lama wahyu tidak turun. Itu sudah kita singgung di sababun nuzulnya kurang lebih 15 harian. Sekali-kali Allah tidak meninggalkan Nabi, bahkan akan terus memperhatikannya dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baik perhatian, dan akan meninggikan terus derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah tidak membenci nabinya, bahkan akan senantiasa mencintainya. Demikianlah kesempurnaan perhatian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sama sekali tidak meninggalkan nabinya. Tetapi dalam hal ini tidak membuat nabi kita merasa terbebas sehingga bersantai-santai atau tidak melakukan upaya-upaya, bukan ya. Justru perhatian dan juga pertolongan Allah dimanapun Nabi berada itu menjadikan beliau semangat untuk melakukan segala macam proses untuk menuju kesuksesannya. Ya, diantaranya contohnya adalah bagaimana ketika beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, beliau sudah pasti mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan Rasulnya, tetapi Nabi tetap melakukan upaya-upaya, proses-proses secara manusiawi. Ada perencanaan, ada manajemen pembagian tugas, ada strategi untuk menghindari dari kejaran musuh dengan melewati rute yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang dan lain-lain. Ini menunjukkan upaya-upaya Nabi secara manusiawi
untuk menjemput kemenangan yang sudah diberikan Allah, sudah dijanjikan Allah Ta'ala ya akan ditolong. Ayat yang keempat ini lebih menegaskan, ya, menegaskan lagi ayat yang ketiga. Allah mengabarkan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, keadaan Nabi SAW akan semakin baik. Setiap waktu akan terus bertambah baik, sehingga yang akhir lebih baik bagimu daripada di permulaan. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa kehidupan di akhirat akan lebih baik daripada kehidupan di dunia untuk Nabi SAW. Jadi tafsirnya al-akhirah, apakah masa kemudian ataukah masa akhirat, kemudian al-ula, apakah masa yang akan datang di dunia ataukah masa yang sekarang beliau hadapi. Ini memiliki makna-makna yang luas ya, bukan makna yang terbatas. Apa yang beliau dapatkan di awal-awal pada saat periode Mekah dengan segala macam intimidasi dan lain-lain ya, itu memang betul-betul memberatkan. Maka ada janji-janji yang disampaikan Allah Ta'ala, kemenangan demi kemenangan, dengan eksistensi umat Islam pada saat sudah hijrah di Madinah, kemudian terbukanya wilayah-wilayah perluasan ini, semuanya terus semakin akhir, maka itu semakin memberikan hiburan ya, kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut juga berlaku untuk hamba-hamba Allah yang lain yang beriman. Beliau memberikan sabda ya, disampaikan oleh Nabi dalam sebuah hadis qudsi ya, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadi sholihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah pula terbersit dalam hati manusia. Muttafaqun alaih. Hadis potongan dari hadis qudsi ya. Jadi intinya orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang soleh ini diberikan janji surga oleh Allah Ta'ala di akhirat, yang mana kenikmatan surga ini tidak pernah terbayangkan. Seindah apapun pandangan mata manusia, dia pernah melihat pemandangan seindah apapun, pernah melihat kejadian yang seindah apapun di dunia, tapi sama sekali tidak merepresentasikan bagaimana keindahan di surga nanti. Sangat jauh yang dilihat keindahan di dunia, sangat jauh dengan keindahan di surga yang berlipat-lipat ganda nanti. Begitu pula telinga yang biasa mendengar sesuatu yang indah di dunia, berupa apapun dia dengar dan dia menikmati keindahan suara apapun, maka nanti di surga yang didengar jauh dan jauh lebih berlipat ganda keindahan dari sisi suaranya. Dan juga wala khatara ala qalbi bashar, manusia terbersit punya angan-angan apa, biasanya yang kita angankan itu yang pernah kita dapatkan, pernah kita jumpai ya. Jadi kalau dia bagaimana membayangkan surga juga tidak akan mampu, tidak mampu terbersit dalam hatinya. Nah, inilah janji Allah Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sama atau ada sedikit kemiripan dengan tadi janji-janji Allah Ta'ala kepada Rasulnya. Ayat yang kelima ini menyebutkan bagaimana Allah membuat akhir kehidupan Nabi lebih baik dari permulaannya. Allah akan senantiasa memberikan kebaikan kepada Nabi SAW hingga akhirnya hati beliau ridha dengan kebaikan-kebaikan tersebut, dan hilanglah kesedihan dari diri beliau atas celaan-celaan orang musyrik. Demikian pula ada ulama yang menafsirkan karunia Allah atau karunia Rabb tersebut dengan karunia di akhirat yang diberikan kepada Nabi kita, hingga beliau pun ridha dengan karunia Allah tersebut ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sawfa yu'tika ya, ini adalah baik itu nikmat di dunia ataupun nikmat di akhirat. Buya Hamka mengatakan, ini di tafsir Al-Azhar ya, bahwa banyaklah karunia dan anugerah yang akan diberikan kepadanya kelak, terutama anugerah ketinggian gengsi atau derajat martabat, kesempurnaan jiwa dan kebesaran pribadi, ilmu dunia dan akhirat, pengetahuan tentang umat-umat yang dahulu, kemenangan menghadapi musuh-musuh, ketinggian umat dan penaklukan beberapa negeri,
baik yang terjadi di zaman beliau sendiri ataupun di zaman-zaman khalifah-khalifah beliau. Dan akan tersebarlah agama ini ke seluruh dunia, ke timur dan ke barat, yang semuanya itu akan mendatangkan ridho atau senang dan bahagia dalam hati Nabi Muhammad SAW ya. Jadi inilah berita-berita gembira yang disampaikan ya oleh Allah Ta'ala kepada Rasulnya, yang diberikan pada saat itu dengan yang diberikan kemudian setelah beliau meninggal pun akan terus berkembang ya. Dalam sebuah hadis diberikan busyra, berita gembira ya, bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan pandangan penerawangan kepada beliau, memberikan, kalau bahasa kita zoom ya, mengezoom bagaimana Islam ini pada saat akhir-akhir nanti itu akan sampai ke negara dunia barat dan dunia timur sana. Itu diperlihatkan kepada beliau, sampai beliau diperlihatkan dua perbendaraan, yaitu Persia dan Romawi, yang itu pada saat ya dulu adalah dua adidaya dan akhirnya berikutnya takluk di bawah kekuasaan Islam ya pada tahap-tahap berikutnya. Bahkan beliau juga dalam kesempatan yang lain memberikan semacam prediksi kenabiannya tentang ditaklukkannya Romawi Timur dengan mengatakan la tuftahannal Konstantiniyah, nanti pada satu saat Konstantinopel akan ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaysh jayshuha, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Itu belum terjadi pada saat zaman kenabian ya. Dan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari berusaha untuk mewujudkan prediksi kenabian ini, sehingga bersama dengan pasukannya melakukan perjalanan jauh dari Madinah sampai ke utara, terus menuju Yordan, sampai terus ke utara, dan sampai beliau akhirnya sakit dan meninggal dunia. Tapi beliau memberikan pesan, tolong nanti jasadku, jenazahku dikuburkan di tempat yang terdekat dengan Konstantinopel, supaya aku ingin mewujudkan prediksi kenabian ini. Dan ternyata beliau betul ya meninggal sebelum sampai ke Istanbul kalau sekarang, dan dikuburkan di dekat sana. Ada kawasan yang dibangun di masjid di situ namanya Masjid Sultan Al-Ayyub. Nah, ini dari Sultan ini Abu Ayyub Al-Ansari ini ya. Beliau sampai dan dikuburkan di sana walaupun sudah meninggal. Nah, ini akhirnya menjadi inspirasi dari Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan ya. Jadi rupanya baru terwujud pada saat Sultan Muhammad Al-Fatih ini kemenangan menaklukkan Konstantinia. Inilah contoh diantara bahwasanya Islam yang awalnya dari yang kecil ya di Madinah, kemudian menyebar, Mekah ditaklukkan, Jazirah Arab ditaklukkan, terus menyebar luas sampai ke Eropa dan sampai ke seluruh dunia. Sekarang ini kita menjadi komunitas yang dunia ya, di seluruh dunia. Kalau sekarang ini jumlah penduduk manusia adalah kurang lebih 8 miliar lebih, maka 2 miliar lebih adalah komunitas kaum muslimin. Kita nomor 2 setelah kaum Nasrani ya. Dan ini jumlah yang sangat besar, dan semakin hari semakin banyak jumlah umat Islam. Insya Allah ini adalah berdasarkan nikmat dari Allah Ta'ala kepada Rasulnya, terus menunjukkan kebenaran wahyu atau ayat-ayat yang disampaikan pada saat itu. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada Rasulnya, Allah memberikan, mengingatkan tentang nikmat yang sangat banyak. Di antaranya yaitu alam yajidka yatiman fa'awa. Sudah kita singgung ya bagaimana perjalanan sirah nabawiyah pada saat beliau ya dalam kondisi yatim, lahir dalam keadaan yatim. Tetapi Allah Ta'ala memberikan perlindungan kepadanya dengan diasuh ya oleh ibunda asuhnya atau oleh ibunya kandungnya sendiri. Ketika meninggal diasuh oleh kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya. Nah, itu menunjukkan perlindungan Allah Ta'ala lewat orang-orang yang mengasihi di sekitarnya. Walaupun kondisinya yatim, tetapi mendapatkan ganti daripada orang-orang yang mengasihinya di keluarga besar beliau.
Wa wajadaka dhalam fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Yang nanti ada penjelasannya ya. Di sini kita artikan dhalan itu aslinya memiliki makna tersesat ya. Tapi kita tidak boleh menisbatkan kesesatan kepada beliau. Karena beliau ini memiliki sifat maksum, memiliki sifat yang terjaga ya. Kalaupun sebelum mendapatkan wahyu, beliau masih belum tertata, terarah dengan wahyu, ya ini kita artikan bingung ya. Artinya pada saat beliau ingin memecahkan problematika masyarakat Mekah yang penuh dengan masalah ya, beliau mencari bagaimana supaya masyarakat Mekah ini ada solusinya dari mana, bagaimana memecahkan persoalan yang terjadi di Mekah. Maka beliau kan bertahanus atau menyendiri ya di Gua Hira yang posisinya berada di atas Mekah. Ketika berada di Gua Hira ini, maka seperti melihat kota Mekah ini di bawahnya. Saat itulah muncul inspirasi-inspirasi yang bisa menjadikan beliau semakin terbuka wawasannya, dan pada puncaknya, pada endingnya beliau mendapatkan wahyu dengan 5 ayat di surat Al-Alaq itu. Nah, itu maksudnya fahada, Allah memberikan petunjuk dengan wahyu kepadanya. Wa wajadaka ailam fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupannya. Nah, dalam ayat yang ke-6 ini Allah mengingatkan nikmatnya kepada Nabi yang terkait dengan kondisi beliau di kala kecil. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Yang dimaksud dengan yatim adalah anak kecil yang kehilangan ayahnya sebelum balik. Demikianlah Allah sudah memberikan perhatian kepada nabinya semenjak beliau kecil, kemudian senantiasa melindunginya sampai beliau tumbuh dewasa, dan akhirnya Allah memberikan risalah ini kepada beliau. Dan pada ayat ke-7 Allah menyebutkan nikmat lain yang diberikan kepada Nabi kita, yaitu nikmat ilmu dan hidayah. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Kata Imam As-Sa'di, maknanya dia mendapatimu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa itu Alkitab dan apa itu iman. Maka dia mengajarimu yang tidak kamu ketahui dan memberi taufik kepadamu untuk beramal dan berakhlak yang terbaik. Ini mirip dengan Allah Ta'ala yang berfirman di surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Jadi Al-Quran di dalam ayat ini diredaksikan dengan kata ruh. Al-Quran itu adalah ruh dari perintah kami, perintah Allah. Ma kunta tadrimal kitab walal iman. Kamu sebelumnya tidak mengetahui apakah Al-Quran, Alkitab itu, dan tidak tahu apa iman itu. Walakin ja'alnahu nura. Akan tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nur nahdi bihi man nasya' min ibadina. Yang kami tunjuki dengannya siapapun yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Demikianlah, tanpa ilmu dan hidayah yang diberikan Allah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengetahui ilmu, apalagi dengan kita. Kita jangan merasa sudah memiliki ilmu sejak kecil karena orang tua kita sudah memahamkan keislaman kepada kita sejak kecil. Kalau kita runtut, siapa yang ngajari orang tua kita? Siapa yang ngajari guru-guru orang tua kita? Dan terus tidak ada akhirnya ya, semuanya itu adalah kembali kepada ilham taufik dari Allah Ta'ala kepada para guru orang tua kita dan juga pada para guru kita ya, yang mengajari kita semuanya. Tanpa ilmu dan hidayah yang disampaikan Allah Ta'ala kepada kita, maka kita menjadi orang-orang yang tersesat. Bahkan ada sekian banyak orang-orang yang berilmu pun dengan titel keilmuan yang sangat banyak, tetapi tidak mendapat hidayah, tidak berangkat ke masjid pada saat sholat wajib 5 waktu misalnya bagi yang laki-laki, tidak pernah menunaikan amal-amal ibadah yang disunahkan, tidak pernah tergerak hatinya untuk menunaikan amal-amal kebaikan ya walaupun punya ilmu yang banyak. Nah, jadi itulah hidayah milik Allah Ta'ala yang sangat mahal, yang kita harus bisa meminta ya, dan terus berusaha untuk meraihnya terus dan mempertahankannya sampai akhir hayat kita.
Pada ayat ke-8 Allah menyebutkan nikmatnya kepada Nabi kita, nikmat kecukupan, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Nabi kita sebelumnya adalah seorang penggembala domba, kemudian akhirnya Allah pun bukakan berbagai negeri untuk beliau. Di beliau ya, setiap Nabi dan Rasul ada hikmah kenapa harus jadi penggembala, ya supaya ya punya jiwa-jiwa leadership sejak kecil lah gitu ya. Bagaimana memimpin makhluk Allah yang lain ya. Sebelum memimpin manusia, memimpin binatang, bagaimana mengendalikannya, bagaimana mengarahkannya ya. Ini banyak hikmah dan akhirnya beliau menjadi pemimpin besar ya. Imam Ibn Sa'di mengatakan dia yang telah menghilangkan kekurangan harta yang ada padamu, dia juga akan menghilangkan kekurangan-kekurangan lainnya darimu. Dia yang telah memberikan kecukupan, melindungimu, menolongmu, memberikan petunjuk kepadamu, maka balaslah nikmat tersebut dengan rasa syukur. Nanti di seiring perjalanan kita mempelajari sirah ya, jadi ketika beliau akhirnya lebih bisa mandiri ya, belajar untuk bisnis ya, menjual barang dagangan Khadijah kemudian mendapat keuntungan, beliau ahli dalam bidang itu pada akhirnya. Tapi ketika Allah Ta'ala mengangkat beliau sebagai seorang Rasul, maka ya beliau fokus dalam dakwanya, dan yang menopang kehidupan beliau adalah istrinya, yaitu Khadijah itu. Pada ayat ke-6 dan 8 ini Allah menyebut berbagai nikmat kepada Rasulnya. Walaupun demikian bukan berarti kita tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, karena nikmat-nikmat tersebut pun dengan kadar yang berbeda-beda telah dia berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang dahulunya anak yatim, kemudian Allah menjaga kita melalui ibu, saudara, kerabat, sehingga kita bisa tumbuh dewasa dengan baik. Dahulu kita juga tidak mengenal agama, tidak bisa baca Al-Quran, tidak tahu cara sholat dan lain-lain. Kemudian Allah memberi hidayah pada kita melalui orang tua atau guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu agama pada kita. Dahulu kita pun tidak punya apa-apa, bahkan kita semua lahir ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Kemudian Allah memberikan kecukupan kepada kita. Karenanya kewajiban kita adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi-Nya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut ya. Yaitu konsekuensinya ada di ayat ke-9, 10, dan 11 ya. Balasan kita, sikap kita terhadap nikmat itu adalah melakukan amal-amal kebaikan, amal sosial ataupun amal ritual, ibadah sosial ataupun ibadah ritual ya. Fa amal yatima fala takhar, maka adapun terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, kepada orang yang minta-minta jangan kamu hardik. Kalaupun kita nggak bisa memberi ya nggak masalah, tapi tidak perlu di kata-kata yang tidak tepat. Yang kita juga mungkin belum begitu tahu apakah memang kondisinya betul-betul fakir ataukah pura-pura fakir, ya Allah alam. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan adapun dengan nikmat-nikmat dari Rabbmu maka hendaklah kita tahadduts bin nikmah, mensyukurinya ya. Ayat ke-9 Allah menjelaskan kepada Nabi kita supaya bersikap baik dengan anak yatim ya. Syekh Utsaimin mengenai hal ini mengatakan, ingatlah dirimu sendiri ketika dahulu kamu dalam keadaan yatim, maka janganlah engkau berbuat sewenang-wenang kepada mereka, akan tetapi mudahkanlah urusan mereka. Bahkan Nabi mengatakan, ana wa kafil yatimi kahataini, aku dan para pengasuh anak yatim seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah seperti ini di surga, karena beliau dulunya adalah berlatar belakang seperti itu. Maka siapapun yang memberikan belas kasihan kepada anak yatim akan didampingi Rasulullah di surga nanti. Kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi untuk meminta sesuatu dari beliau, yaitu dan terhadap orang-orang minta janganlah menghardiknya. Ada dua makna minta-minta dalam ayat ini, yaitu minta-minta harta dan minta-minta ilmu ya. Kata Syekh Utsaimin, yang nampak dari konteks kalimat ayat adalah orang yang minta-minta harta. Dia mengatakan beri saya harta, maka terhadap orang yang minta harta jangan kamu hardiknya. Allah Ta'ala berfirman pada ayat sebelumnya yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan,
lalu dia memberikan kecukupan. Karena Allah sudah membuatmu berkecukupan, maka jangan kamu hardik orang yang minta-minta. Ingatlah kondisimu dulu ketika kamu dalam keadaan fakir. Beliau melanjutkan, boleh jadi juga yang dimaksud makna minta-minta itu selain meminta-minta harta adalah minta-minta ilmu. Maka orang yang bertanya tentang ilmu kepadamu jangan dihardik, bahkan hadapi dengan kelapangan dada. Karena seandainya dia tidak perlu ilmu, seandainya bukan karena rasa takutnya kepada Allah, dia tidak akan bertanya tentang ilmu, maka jangan dihardik. Kita nggak boleh bakhil dalam hal harta dan juga dalam hal ilmu. Semua adalah karena Allah Ta'ala. Siapapun yang minta, maka kita harus memberikan ya dengan ridho. Kemudian pada terakhir Allah menjelaskan kepada nabinya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini menyebut-nyebut ya, mensyukuri nikmat, yang mana ada konsekuensinya, ada dua bentuk menyebut nikmat ini. Yang pertama menyebut dengan lisan ya, dengan mengatakan hamdalah, alhamdulillah, terus kita asyukurillah, kita bersyukur atas nikmat itu secara lisan. Yang kedua menyebut dengan perbuatan, yaitu dengan perbuatan apa? Menampakkan nikmat itu kepada untuk diri kita. Jika Anda orang yang mampu, jangan berpakaian seperti bajunya orang miskin, tapi pakailah pakaian yang sesuai dengan kemampuan. Demikian pula dengan rumah, kendaraan dan hal-hal lainnya. Biarkan manusia mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada diri Anda. Ini termasuk bagian menyebut-nyebut nikmat Allah. Di antara bentuk menyebut nikmat Allah adalah dengan mengajarkan ilmu dan membicarakan ilmu kepada manusia. Jika Allah memberikan nikmat ilmu tersebut kepada Anda, memang harus kita pisahkan ya. Jangan sampai kita memaknai kata zuhud dengan kata-kata yang keliru, sehingga zuhud ini seolah-olah memiskinkan diri kita ya, memfakirkan diri kita dan membuat orang lain iba dengan kita. Bukan begitu ya. Tapi juga harus seimbang juga, jangan sampai kita berlebihan dalam menunjukkan kapasitas apa yang kita miliki sehingga membuat orang lain menjadi hasad, menjadi cemburu dan membuat orang lain iri hati. Ini juga tidak benar. Jadi intinya harus pertengahan. Kita di satu sisi harus bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala, di satu sisi kita juga harus memaknai ya dengan tepat supaya kita tidak berlebihan dalam segala sesuatunya. Baiklah, ini yang bisa kita bahas di tafsir surat At-Duha. Mudah-mudahan bisa kita fahami dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan ya kita selalu bisa bersyukur atas segala nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat harta, nikmat ilmu, dan mudah-mudahan kita selalu bisa berbagi kepada orang-orang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.